Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Hari ini kita akan membaca, menerjemah dan menjelaskan babul istighali, babul istighali, bab al-istighal. Nah, ini tidak ada di Jurumiyah ya. Al-istighal ini ya. Al-istighal ini masuk ke dalam kelompok atau masuk ke dalam kategori maf'ul bih. Ya, maf'ul bih yang amilnya didomirkan atau dihadzaf ya. Yang amilnya mahdzuf atau didomirkan wujuban secara wajib. Ya, didomirkan secara wajib. Istighal, secara bahasa sendiri, istighal itu dikata ishtagol masdar, ya, masdar dari ishtaghola, yashtagilu, istigholan. Istighal artinya sibuk, ya, tersibukkan, ya, disibukkan, tersibukkan. Wa haqiqatuhu ya, babul istighali, kata musannif rahimahullah, babul istighali, bab al-istighal. Wa haqiqatuhu, dan esensinya, esensi dari istighal itu adalah an yataqaddama, mendahului apa ismun, isim, wa yata'akhkhara, dan datang terakhir, ya, datang belakangan gitu, anhu, darinya, dari isim tersebut, ya, terlambat dari isim tersebut datangnya apa, fi'lun, fi'il aw wasfun, atau sifat. Jadi isim dulu baru fi'il. Tetapi masih ada qaid ya. Mushtagilun yang fi'il atau sifat tersebut mushtagilun, disibukkan, bil amali, dengan pekerjaan, ya, dengan pekerjaan, dengan amal, fi dhamiril ismis sabiqi, fi dhamiril ismis sabiqi, pada dhamir isim yang dahulu, yang telah mendahului tadi, ya. Jadi sibuk dengan pekerjaan pada dhamir isim yang mendahului itu, ya, isim yang mendahului tadi. Au fi mulabisihi, au fi mulabisihi, atau sibuk gitu kan, atau sibuk bekerja pada mulabisihi, mulabisihi, yang mencampurinya, nyahnya ke domir, hi-nya itu rujuk ke domir, yang mencampuri domir. Sibuk pada kata yang sibuk bekerja pada kata yang mencampuri dhamir. Anil amali, daripada bekerja, fil ismis sabiki, pada isim yang mendahului. Ya, jadi lebih sibuk dengan bekerja pada dhamir isim atau pada mulabisnya, ya, pada mulabis domir isim tersebut, daripada bekerja pada isim yang mendahului. Nah, contohnya di sini Zaidan
Ya, nahwu contohnya Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Zaidan ini isim. Ya, ini isim. Nah, datang lebih dulu, yataqaddam. Ya, yataqaddam. Dia mendahului. Idrib ini fiilnya. Datang terlambat, ya, datang belakangan setelah isim. Nah, lalu si fiil ini, idrib ini bekerja kepada domir. Domir hu. Yang domir ini adalah domir dari Zaidan, ya, kata ganti dari nama Zaidan, ya, kata ganti nama Zaidan. Gitu, yang hu-nya ini rujuk kepada Zaidan tadi. Nah, ini disebutnya istighol. Ya. Jadi istighol itu terjadi, ya, istighol itu terjadi pada jumlah, pada pola kalimat, ya. Saya lagi, istighol itu terjadi pada pola kalimat yang dalam pola kalimat tersebut isim mendahului fiilnya, ya, isim mendahului fiilnya atau isim mendahului fiil datang kemudian, dan si fiil itu sibuk atau bekerja untuk domir, ya, untuk domir dari isim yang mendahuluinya tersebut, ya, dari isim yang mendahului. Nah, jadi jika ada kalimat seperti ini misal, ya, al-kitaba ya, atau ini ishtaraitu al-kitaba, ishtaraitu al-kitaba. Ini tidak terjadi istighol di sini, ya. Tidak terjadi istighol di sini. Kenapa? Karena isim tidak mendahului, fiil tidak datang kemudian. Ya. Kemudian fiil tidak bekerja pada domir dari isim, karena tadi itu, ya. Isim mendahului, fiil datang kemudian si fiil ini bekerja kepada atau bekerja pada domir dari si isim yang mendahului tersebut. Contoh yang kedua, ya, misal al-kitaba, ishtaraitu. Ini juga tidak terjadi istighol, ya, ini juga tidak terjadi istighol. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang kedua. Kalau dari sisi isim mendahului, iya, fiil datang kemudian, iya, tetapi si fiil ini tidak bekerja pada domir dari si isim yang mendahului tersebut. Ini tidak istighol. Ini keduanya, ya, ini fiil fa'il, maf'ul bih. Ini maf'ul bih muqaddamun yang didahulukan, ini fiil dan fa'il. Ini sama polanya dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi iyyaka maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Amilnya ya ini. Ya. Amilnya yang datang kemudian. Iyyaka maf'ul bih, na'budu fiil fa'il sebagai amilnya, ya, sebagai pekerjanya. Nah, akan terjadi istighol jika pola kalimatnya seperti ini, al-kitaba ishtaraituhu. Ishtaraituhu. Nah, ini baru terjadi istighol, ya. Ini baru namanya istighol, ya, karena istighol itu tadi hakikatnya, ya, apa katanya?
domir isim mendahului, fiil datang kemudian. Kemudian si fiil ini bekerja pada domir dari si isim yang mendahului tersebut. Domir ini nanti rujuknya kepada isim yang mendahului. Paham ya? Nah, ini baru disebutnya istigol. Kalau ini tidak disebut istigol. Ya, demikian juga kalau misalkan Alkitabnya ini dimarfukan, kita rofakkan. Ya, ini tidak terjadi istigol. Alkitabu ishtaroituhu. Alkitabu ishtaroituhu. Ini juga tidak terjadi istigol. Alkitabu di sini jadi apa? Mubtada. Ini khobar. Ya. Nah, ini. Itu definisinya ya. Jadi apa istigol? Isim mendahului, fiil datang kemudian, yang si fiil tersebut disibukkan untuk bekerja pada domir dari isim yang mendahului. Nah, di sini bukan hanya fiil tapi juga wasf, sifat. Ya. Wasf dan sifat. Maksudnya sifat di sini isim fa'il, isim maf'ul, ya, atau masdar sifat. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat. Karena kita tahu bahwa yang bekerja seperti fiil itu bukan hanya fiil. Ya. Yang bekerja seperti fiil itu bukan hanya fiil, ada juga sifat. Iya. Sifat. Karena fiil itu ternyata tidak sesederhana seperti yang kita terjemahkan selama ini. Misal fiil artinya kata kerja. Gitu, dalam bahasa Arab itu fiil itu tidak selamanya kata kerja. Fiil itu tidak selamanya kata kerja. Jadi secara definitif fiil itu adalah apa namanya? Setiap kata yang disertai dengan pengertian waktu, ya. Di dalam bahasa Arab itu setiap kata yang disertai dengan pengertian waktu. Ya, kalimatun dallat ala ma'nan muktarinun bizaman. Ya. Kalimatun dallat ala ma'nan muktarinun bizaman. Ya, jadi kata yang menunjukkan satu makna yang diiringi, yang disertai dengan waktu, disertai dengan pengertian waktu. Nah, ada dua, satu perbuatan, yang kedua sifat. Ya, satu perbuatan, yang kedua sifat. Ya, contohnya misalkan dalam bahasa Arab kata apa? Hasuna. Jika formatnya berupa format fiil, ya, hasuna. Jika formatnya berupa format fiil seperti ini, fiil madi, ya, atau yahsunu, formatnya yahsunu, format fiil mudhari', maka ini disebutnya fiil, masuk kategori fiil. Artinya sama apa? Baik. Ya, dia akan disebut isim kalau sigotnya isim, kalau formatnya itu berupa format isim, seperti misalkan masdarnya hasanun, ini juga sama artinya baik.
Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin baik itu ya sudah kata sifat. Kalau dalam bahasa Arab belum tentu. Lihat formatnya. Ya, lihat sigotnya. Kalau sigotnya berupa sigot fi'il madi atau fi'il mudhari, berarti dia fi'il. Walaupun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik itu bukan perbuatan, bukan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia bukan kata kerja, baik itu apa? Kata sifat. Ya, makanya kurang tepat jika menerjemahkan fi'il sebagai kata kerja. Ya, jadi kurang tepat menerjemahkan atau mendefinisikan, mengenalkan bahwasanya fi'il itu kata kerja. Yang benar itu adalah seperti di dalam Syarah Zaini Dahlan. Ya, dalam Syarah Zaini Dahlan dikatakan apa? Kalimatun dalat ala makna muqtarinun biz zaman. Ya. Biz zamanin wad'an, ya. Atau muqtarinin biz zamanin wad'an. Muqtarinun juga boleh kalau naat dari kalimatun. Ya. Kalimatun dalat ala ma'nan muqtarinin bizamanin wad'an. Itu definisi fi'il dalam konteks nahu. Ya. Nah, seperti halnya isim. Misal isim banyak kita untuk menyederhanakan kita terjemahkan dengan apa? Kata benda. Ini juga tidak tepat, atau kalau dibawa ke dalam konteks nahu, ke dalam konteks bahasa Arab itu salah. Ya. Kalau dibawa ke dalam konteks bahasa Arab itu salah. Karena dalam konteks bahasa Arab, dalam konteks ilmu nahu, yang disebut dengan isim itu apa? Kalimatun dalat ala ma'nan, wa yaktarinu bizamanin atau muktarinin walam tuktaron, ya, walam tuktaron bizamanin wad'an. Kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin wad'an. Jadi yang disebut dengan isim itu adalah kata yang menunjukkan makna tertentu tidak disertai dengan pengertian waktu. Ya, masuk ke dalam kategori isim itu masdar. Masdar, cara menerjemahkan masdar ke dalam bahasa Indonesia, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, masdar itu jadi fi'il. Jadi fi'il, jadi kata kerja. Ya. Seperti misal istiro'an atau istiro'un. Istiro'un apa? Terjemahan dalam bahasa Indonesianya membeli. Bahasa Indonesia membeli apa? Kata kerja atau benda? Kata kerja. Dalam bahasa Arab istiro ini isim fi'il. Isim karena masdar, isim masdar. Ya. Jadi tidak tepat kalau menerjemahkan sebetulnya, ya. Cuman untuk memudahkan, di dalam rangka memudahkan dalam pembelajaran, nah biasanya dilakukanlah pendekatan, ya. Jadi fi'il kata kerja, isim kata benda.